Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayhi inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yaumin azim. Qul law sya'allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Baik, mau Pak Manto. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran selain ini, atau gantilah ia. Katakanlah, tidaklah pantas bagiku menggantikan dari karangan diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut azab hari yang besar, kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Baik. Kalau dibaca teks ayatnya, ini masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya kan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, ini berarti Al-Quran ini ya. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain daripada ini dan gantilah dia. Jadi apa maksudnya Pak Manto? Ganti Al-Quran lain. Iya, dia mesti ini apa? Bertanyanya atau mengajak diskusinya itu bukan untuk mencari kebenaran. Aneh. Iya kan? Iya kan, seperti yang mesti yang mencari celah agar bisa menjatuhkan. Iya kan, seperti itu. Datangkanlah Al-Quran yang lain daripada ini atau gantilah dia. Nah, kalau ada orang seperti ini, materinya banyak ya. Misalkan, kenapa jilbab diwajibkan? Nah, itu bentuknya aneh-aneh kan? Ini kan bentuk pertanyaannya ini, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita dakwah kita terhadap mereka atau mungkin terhadap diri kita sendiri, ya kan? Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Rabbku kepada siksa hari yang besar kiamat. Ini termasuk penguatan pada kita apabila kita masih punya keraguan-raguan.
sedekah membuat harta berkurang, ya kan? Mengikuti aturan membuat kita susah, ya kan? Siapa lagi? Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang seyogyanya kita dakwakan terhadap kita sendiri. Kita yakin di sini sebutkan tidak patut bagiku mengganti dari pihak diriku sendiri. Tidak, termasuk pemikiran. Harus tunduk dengan pemikiran yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ya kan? Apabila kita mengikuti pikiran kita sendiri, khawatirnya setan itu masuk ikut mengikuti pemikiran kita. Itu yang jadi malah ruwet, ya kan? Seperti itu. Sudah jelas di sini satu, berarti kita tidak boleh mengganti apapun seperti itu apa adanya. Ikuti seperti apa yang diwahyukan dan kemudian yakini bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan. Sederhana sebenarnya. Ini sudah kita baca, kita pelajari, jangan diubah, ya kan? Yakini, ya kan? Ikuti, ya kan? Ikuti apa yang ada, kemudian yakini bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan semuanya, ya kan? Biasanya kita itu terbentur dengan kebutuhan dunianya. Saya mau cepat, saya mau ini, saya mau ini. Nah itu. Ini ada kemajuan. Ya. Kita pernah mengadakan sholat duha. Oh ya, di mana? Rencana sudah ada, mengalami minggu kemarin. Oh ya, sholat dua berjamaah. Iya. Oh. Bersama. Duha bersama. Ya. Pak Mantor ikut? Nggak tahu Pak Mantor ikut enggak. Baru dengan dan aku. Iya. Seluruh kecamatan Bulak. Iya. Siapa yang mau datang? Sholat duha. Baik, seperti itu. Ya, jadi sederhana ini. Jadi Al-Quran, ikuti Al-Quran ini. Al-Quran, kemudian ikuti, yakini bahwa nanti dipertanggungjawabkan. Nah, selesai. Sederhana konsepnya sebenarnya. Ini kan? Jadi pelajaran terkait dengan yes sederhana kepatuhan. Ya memang inilah intinya Islam kan ini. Seumpama di jalan ada putar balik yang lebih jauh itu kalau aturannya seperti ini. Iya, yakini bahwa itu adalah terbaik, gitu loh. Ya, yakini bahwa itu terbaik. Makanya itu jihad kita mungkin di jalan jihad kita, ya kan? Jihad kita, ibu-ibu pun jihadnya di rumah. Kita ini jihadnya di jalan, ya kan? Luar biasa emang kondisi jalan. Ya seperti ini ya. Ini sederhana, ikuti ada aturan, ikuti dan yakini bahwa nanti akan dipertanggungjawabkan, ya kan? Mau dengan seperti itu kan, lo kan ini lebih jauh, lebih ini, ya kan? Itu mulai masuk ke sini. Ya sudah ini gitu ada. Ya mantap ya. Jangan berikan kesempatan. Kita ini yakin kita ini lemah, ya kan? Kita ini lemah. Maka oleh karena itu jangan berikan kesempatan setan untuk masuk ikut-ikutan itu. Bikin batasan yang tegas antara kita dengan potensi setan itu masuk. Ya, kalau sudah seperti ya saya ikuti aturan, selesai sudah ikut aja. Kalau sudah mulai mikir macam-macam nanti mikirnya. Ya, Setan ikut terus. ya itu ya. Baik, lanjut Pak Manto. 16. Katakanlah wahai Rasul, jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepada kalian, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepada kalian. Sungguh aku telah tinggal di tengah kalian beberapa lama sebelumnya. Maka apakah kalian tidak memikirkannya?
Nah ini ya, ini juga dakwah lagi kait dengan ayat. Ini kan ayat-ayat yang nyata tapi tidak mau diikuti, ya kan? Di ayat 15 juga sudah diberikan penjelasan materi dakwahnya seperti apa, bagaimana dakwahnya seperti apa. Di ayat 16 juga diberikan materi dakwahnya. Dakwahnya kalau seperti itu, ini seperti ini. Jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepada kamu. Dan Allah tidak pula memberitahukan kepadamu terkait dengan itu, terkait dengan aturan, terkait dengan Al-Quran, ya kan? Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apa kamu tidak memikirkannya? Sebenarnya untuk apa? Keterkaitan apa antara Al-Quran dengan Rasulullah ini? Ini kan? Aturan-aturan di sini sebuah aturan-aturan sudah ditetapkan oleh Allah ini pasti ada penjelasan yang lebih detail, sehingga tidak akan ada pertanyaan lagi bahwa Al-Quran ini tidak sesuai untuk manusia. Iya kan ya, tidak cocok. Nah itu tidak ada, karena role play-nya, karena apa ya, contohnya manusia. Tidak ada pertanyaan, tidak cocok, tidak sesuai, aturan ini tidak cocok untuk manusia ini. Tidak sesuai dengan zamannya, enggak, ya kan? Sehingga tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan seyogyanya kita juga sama, kita tidak boleh muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sudah mungkin ini. Nah, Insya Al-Quran berkata seperti ini, ikuti. Sudah vakum hukum-hukumnya Allah. Iya, sudah baku, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ya. Hah? Iya, ya kan? Terus kalau ada adzan misalkan, adanya sekarang jadi panjang di mana, di sebelah sana ya? Sebelah sana ya? Kalau mau adzan itu, kalau adzan itu rangkaiannya apa? Asyhadu alla ilaha illallah, apa nikah? Bukan. Bukan. Allahumma sholli asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sholli alaihi. Nah itu terus baru masuk adzan. Lah ya. Masih ada lagi. Gitu. Dan adzan ya adzan setitik itu ya kan. Jangan ditambahin, nanti ada potensi setan masuk di sana. Ya kan? Ya, pekan kemarin ada kejadian menarik 2 kali. Ada keluarga yang meninggal, satu di Sidoarjo, satu di Magetan. Yang di Sidoarjo ya, kalau di Magetan saya tidak tahu proses pemakamannya. Kalau di Sidoarjo saya ngikuti proses pemakamannya. Ya sebenarnya baik ya ketika modelnya itu diskusi sama mayat akhirnya. Nanti kalau kamu ditanyain, dia bener memang itu ya kan, diajari nanti kamu seperti ini ya kan, jawablah seperti ini. Mayat jangan ganggu gitu ya. Iya, gimana? Kan nanti teorinya kan yang menjawabkan keimanan kita ya. Iya kan, yang menjawab itu keimanan, kualitas keimanan kita. Kalau kita memang beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikat, segala macam itu, ya otomatis kita akan jawab. Iya kan, seperti itu. Ya itulah. Salah kata. Ya seperti itu ya. Ya. Nah ini jika Allah bersabda, sesungguhnya Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya seperti ini? Ya, sehingga tidak akan muncul pertanyaan lagi bahwa Al-Quran ini tidak cocok. Baca lagi Al-Quran, pahami lagi Al-Quran. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan? Andika? Enggak ada Andika? Hah? Oh, belum ada pertanyaan. Lanjut, Pak Manto.
lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang gemar berbuat dosa tidak akan beruntung. Gimana Pak Manto? Hah? Disuruh gitu le. Maka siapakah yang lebih daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah? Ini contoh yang terbesar adalah dituhankannya Nabi Isa misalkan, ya kan? Atau dituhankannya Nabi siapa untuk Bani Israel itu Nabi siapa nih kan? Kalau bagi umat Nasrani kan Nabi Isa yang lebih populer ya. Kalau untuk umat Yahudi itu Nabi, bukan Nabi Khidir, Nabi yang ditidurkan 100 tahun loh. Nabi bukan, Uzair, Uzair. Anak-anak Tuhan. Nah itu anak Tuhan juga, itu Uzair itu ya. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka, ya kan? Jadi kita juga tidak boleh mengada-adakan kedustaan, termasuk dalam mengubah-ubah ayat ini. Kemampuan kita masih terbatas dalam membaca, memahami sejauh sepengetahuan kita dan menjalankan apa yang mampu kita pahami. Sudah itu aja cukup. Sambil pelan-pelan belajar terus. Iya kan? Seperti itu. Terus belajar. Dan wajar itu ketika bertahap itu wajar. Bahkan disebutkan di beberapa ayat kan Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Ya kan? Seperti itu. Nah, dan teks mengada-adakan kedustaan terhadap Allah ini yang nanti bisa diterjemahkan secara individual di diri kita masing-masing. Oh iya, misalkan saya dalam masalah ini masih sering bermasalah. Oh iya, saya dalam masalah ini masih sering bermasalah. Ya kan? Dan itu terus diperbaiki. Ya kan? Nggak masalah seperti itu, kita masih terjebak dalam baik kedoliman maupun kemaksiatan itu ya memang ya seperti itu perjalanan kita kan. Tapi yang terbaik kan sudah disebutkan di dalam hadis, orang yang terbaik adalah orang yang terus mengadakan perbaikan, ya kan, terus berubah terus, yang tidak menikmati kejahatan atau kemaksiatan atau kedoliman, tapi terus mengadakan perbaikan, ya kan, seperti itu. Silakan bertahap memperbaiki, ya kan. Satu, mengada-adakan kedustaan atau mendustakan. Ini sudah rentetannya ini. Kalau sudah tidak mau dengan ini, aturan ini, pasti dia bikin aturan sendiri. Ya itu, sudah bikin aturan sendiri. Sesungguhnya tiadalah beruntung orang-orang yang berbuat dosa, berbuat yang demikian itu. Ya, seperti itu ya. Ya, sekarang kita aja ya di jalan, ya kan, kita berusaha menjadi orang yang baik. Lingkungan kita depan, kanan, kiri seperti itu, ya kan. Kita lagi ingat, oh, kita dalam diri kita, oh ya saya sudah berbuat baik. Tapi ternyata Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mintanya lebih. Tidak hanya amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Nah, nahi mungkarnya seperti apa? Ya sudah ya Allah, kemampuan saya hanya mendoakan. Ya, kalau mungkin saya berbuat ini bisa dilihat sebagai contoh, ya alhamdulillah. Ya kan, seperti itu. Jadi terus bertahap seperti itu. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Andika. Ini yang film kelihatan di platform media online itu kan ini apa? Mengaku mendapat petunjuk. Mengaku mendapatkan petunjuk. Iya kan, saya
ya kadang terang-terangan saya ngimpi ketemu ini. Nah, kita harus cerdas. Yang orang mengaku seperti itu tuh sebaiknya tidak menunjukkan ke sisi yang dianggap lebih itu loh. Artinya kan terjebak nanti kalau tidak diiringi ketakwaan berarti bukan wali Allah tapi wali setan. Iya Pak Manto. Itu ketemu Rasul dan Sekarang terkait dengan seperti itu, mimpi ketemu dengan Rasul, ya kan? Mimpi ketemu boleh, tidak apa-apa kan? Setiap orang kan punya kesempatan untuk bermimpi ketemu Rasulullah. Hanya saja nanti di cross check kan, kita perlu cross check otoritas atau validitas kebenaran dari apa yang dia sampaikan itu benar atau enggak. Misalkan Rasulullah misalnya janggutnya seperti Pak Parti putih semua, terus Pak Manto gimana? Percaya enggak itu kalau itu Rasulullah? Kenapa enggak percaya? Mimpinya Ya? saya 3 kali mimpi berturut-turut. Ayo, Pak Budi gimana? Jadi Pak Parti mengaku bahwa Pak Parti bermimpi ketemu Rasulullah dengan fisiknya, dengan rambutnya seperti Pak Parti, jenggotnya putih semua itu. Ya, seperti Pak Manto bermimpi dengan 3 kali yang sama. Kenapa tidak langsung menyalahkan? Gimana Andika? Ya, secara langsung saya nggak tahu. Jadi Nah, yang jelas ini kalau kata Buaya, sekalipun itu orang yang inilah alim, kita nggak wajib untuk percaya kok. nggak wajib. Kan itu. Cuman kita memverifikasi, benar nggak seperti itu? Rasulullah, berapa nih ya? Ya, kalau tekstual ini bukan berarti. Nah, itu. kan definisi sedikit. Jadi kalau misalnya janggutnya putih semua, jelas bukan Rasulullah itu. Iya kan? Nah, itu loh. Jadi berarti Anda ketemu lainnya. Iya kan? Anda bukan ketemu Rasulullah, ketemu lainnya. Karena apa, sejauh sepengetahuan kita, ciri-ciri fisik Rasulullah itu banyaknya 3. Tidak seperti itu, benar ada banyak. Nah, kita harus verifikasi juga. Iya kan? Seperti itu. Kemudian setelah fisiknya diverifikasi, materinya apa? Ternyata sholat jadi 3 waktu. Ya salah berarti. Iya kan? Karena materinya mengubah hukum sebelumnya. Gimana ya? Itu. Iya mana ya? Itu seperti itu. Ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, misalkan tiba-tiba merokok Rasulullah, lah kan aneh kan? Iya kan, seperti itu. Nah, itu kita harus verifikasi, itu boleh. Kita punya kesempatan itu. Rasulullah nggak merokok ya? Nggak ada rokok ya? Nggak ada. rokok. Ya itu ya. Seperti itu. Ya berarti ya sudah, Anda ketemu orang yang salah. Gitu kan? Seperti itu. Kita harus verifikasi. Jangan asal percaya. Ini kan? Karena medsos juga luar biasa. Iya kan? Memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Ngaco sekali medsos itu. Kemarin di ada di situ kan ada indikasi terlibat ada peran orang Islam, terus cenderung meninggikan budaya ketimbang syariat. Nah, saya kan komentar nggak menjustifikasi, cuma saya ajak untuk berpikir netizen itu kan, untuk menggali logika. Tapi ada yang malah justru menjawab kalau ingin ngajak orang bodoh ini bungkuslah dulu dengan agama. Kan saya jawab ini konteksnya nggak gitu, salah kan. Terus saya menjelaskan itu kok masih di kolom itu pengetikan. Kok saya ngerasa ada
yang beda di kalimat atas sama bawah. Yang atas itu cenderung netral, yang bawah ini cenderung Menyudutkan. agamis itu kan, cenderung nasihat agama. Itu ada kayak highlight kecoklatan gitu. Nah, terus mulai curiga, kok tombol enternya nggak aktif? Saya pencet enter tuh nggak bisa terkirim. Wah, berarti ini sengaja diblokir nih. Berarti yang mengandung unsur sara itu Diblokir. Mengapa Twitter ya? Terus apa? Anaknya Instagram itu kan. Oh. Wah, anunya apa? Twitter. Baik, seperti itu. Jadi di surat Yunus awal-awal masih terkait dengan penguatan kita terkait dengan siapa Allah, Allah menurunkan apa, ya kan? Keyakinan kita terhadap Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah, dan konsekuensi apabila kita tidak mengikuti itu aja dulu. Lanjut, Pak Manto. Dan mereka Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian mau ngabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, dan langit dan tidak pula di bumi, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini jelas sekali ini bahwa disebutkan lain daripada Allah. Akibat apa? Akibat yang tadi itu tidak meyakini ayat-ayat Allah, kemudian sampai pada mengada-adakan kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, ya kan? Sehingga mendustakan ayat-ayat itu sendiri, ya. Dan ujung-ujungnya mereka menyembah kepada selain Allah. Nah, menariknya ini, menyembah kepada selain Allah ini tidak menutup diri kita menyembah diri sendiri. Nafsu kita sendiri ini yang kita junjung tinggi ini. Ya sedikit, makanya pelatihannya itu kecil-kecil aja. Ketika kita melakukan sesuatu, ya kan? Ini berdasarkan apa? Berdasarkan diri kita sendiri atau berdasarkan Allah? Iya kan? Koreksi dulu. Ini berdasarkan apa ini? Itu kalau setiap waktu, setiap lembar kehidupan kita, setiap lembar foto kehidupan kita itu diisi, oh ini berdasarkan Allah, ini berdasarkan Allah dan Rasulnya, ini berdasarkan, terus seperti itu insya Allah aman. Ya, kalau sudah ini ternyata ada aturan lain yang kita yakini lebih baik daripada aturan Allah, lah ini yang bahaya. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini bahaya menyembah selain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Ya kan? Sepele aja di jalan, itu aja. Jihad kita mungkin lebih banyak di jalan. Ya. Ya sudah, apa yang diperintahkan Allah di jalan ya lakukan. Karena apa yang kita kembali lagi, apa yang pikiran kita yang tidak sesuai dengan aturannya pasti tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Ya, jadi ini menegaskan bahwa aturan Allah lah yang terbaik. Ya. Dan mereka berkata, setelah melakukan mereka seperti itu, mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Sudah mengakui akhirnya. Artinya mereka mengakui sangat berlebihan sekali. Mereka yang mendapat pemikiran mereka yang bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah. Perilaku mereka yang dapat memberikan syafaat nanti di sisi Allah. Padahal enggak, itu hanya angan-angan kosong mereka. Ya, nah kita jangan sampai seperti itu. Okay. Pendirian mereka yang mungkin ada di sini tuh yang terkait dengan
manunggaling Kawula Gusti. Allah. Mm-mm. Nah, karena dia sudah yakin itu berarti dia sama dengan Allah. Mm-mm. Sehingga dia terus mengatakan begitu. Mm-mm. Padahal sebenarnya ya bukan begitu Ih, maksudnya. bukan benar, bukan seperti itu. Hmm. Jadi di sini kan banyak muncul akhirnya yang nggak sholat. Iya, Manda ya, ya kan? Tapi uang. Seperti itu. Dan ini kan kalau tidak apa ya, pemikiran ini kalau kita tidak koreksi terutama diri sendiri ya, kalau tidak koreksi dengan Al-Quran dan Sunnah, ya akan menjadi sebuah kebenaran bagi diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan ngoreksi, ya kan? Seperti itu. Salah ini sudah, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kamu di sisi Allah. Itu salah yang puncak itu sudah. Akhirnya menganggap itu tadi ada aturan lain yang lebih baik daripada aturan Allah. Nah, kalau ada seperti itu termasuk diri kita sendiri, terjangkiti penyakit-penyakit seperti itu, dakwahkanlah bahwa apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di langit dan di bumi. Ya ini loh. Kita mau mengajari Allah kah? Nah, itu kan, bahwa ada sesuatu yang belum diatur oleh Allah di muka bumi ini. Iya, Wanto ya. Nah, seperti itu. Yang tidak diketahuinya di langit dan tidak pula di bumi. Maha suci Allah ini. Kembali lagi, subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Ya kan, Allah tidak mungkin seperti itu. Ya kan? Dan seharusnya kita maha suci Allah, ya Allah mohon maaf saya karena sudah memandang negatif, berburuk sangka terhadap engkau. Nah ini subhanallah ini artinya seperti itu. Kita ini banyak terjangkiti dengan penyakit pemikiran seperti ini. Ya kan? Seperti itu. Dan maha tinggi wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan itu. Persekutukan ini banyak ya, tidak hanya kembali lagi, konsepnya ada dua yang bisa menjadi tandingan oleh Allah. Satu berhala, satunya togut dan togut dan berhala ya. Dua satunya apa lagi? Saya lupa, Handika. Satunya itu bentuk benda, satunya tidak bentuk benda. Yang banyak ingin balik. Itu benda itu togut ya. Apa berhala itu? Lebih luas lagi. Iya kan? Jadi konsepnya ada dua sederhana itu yang bisa dijadikan tandingan Allah, itu dua, satu benda dan satu bukan benda. Contohnya hawa nafsu, kedudukan, nah seperti itu. Kalau benda jelas, ya ada patung, ada ini, ada tadi pohon segala macam, ya kan? Insya Allah kita sifat. Iya benar, mungkin sifat ya. Kalau benda insya Allah kita dengan kemajuan teknologi bisa terbebas daripada menuhankan benda lah, ya kan? Tapi kalau menuhankan pikiran ini, yang menuhankan yang non material ini yang bahaya, yang nafsu, yang sifat, yang ini kedudukan segala macam. Nah ini yang butuh. Ya. Sekarang saja ada istilah intellectual hygiene. Nah, mana dengar Pak Agus? Intellectual hygiene. Ini istilah-istilah yang ada di medsos ini. Di orang-orang meneliti terkait dengan perilaku medsos. Intellectual hygiene. Artinya kebersihan intelektual kan. Sekarang kebenaran dasarnya itu viral. Iya kan? Viral.
Benar itu umum. apa? Dasarnya itu viral ya. Sekarang kebenaran bagi orang pada umumnya ya. Kebenaran yang dianut adalah mereka yang viewernya banyak, akhirnya frekuensinya munculnya banyak di media sosial. Siapa itu? Ya mereka-mereka yang punya viewer banyak. Artinya kebenaran-kebenaran ini dimunculkan oleh orang yang bukan pada porsinya. Tuh, Pak Manto, misalkan punya viewer banyak, mewawancarai siapa, ya kan? Ya itulah sumber kebenarannya. Padahal dua orang ini bukan kapasitasnya. Kalau dulu kan jelas ini kan. Nah, ini sedang disoroti ini. Mungkin bukan pada kita, tapi orang-orang yang jauh dari kebenaran itu, ya kan, jauh dari perkotaan. Nah, ini konsep orang Baduy kan luar biasa kan. Orang yang jauh dari pusat kota ya mungkin orang yang jauh dari ilmu juga. Itu gampang ikut-ikutan itu. Ya. Tapi di dalam kota juga luar biasa anak SMA bisa merakit bom ya. Dengan keterbukaan informasi yang luar biasa ya. Ini kan enggak tahu dapatnya dari mana. Yang jelas dari medsos kan. Dari buku enggak ada. Ya Bante ya. Kan? Seperti itu. Nah ini ya. Jadi rangkaian ini terkait dengan ayat Allah, terus bagaimana proses manusia menyimpangkan ayat-ayat Allah sehingga di sini seakan-akan manusia itu mengajari Allah. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Ya Bante ya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Kita lanjutkan. Ya, Pak Manto. Lanjut 1920. Hah? Tokoh yang bilang ke jamaahnya itu, nanti kalau mati tinggal jawab saja saya. Nah iya itu. Nah itu ini, jadi seakan-akan orang tersebut itu memberi syafaat. Ada Pak Manto. Pak Manto lihat. Orang Malang. Tinggal di Malang. Ada itu. Jawablah ini. Nanti urusnya beres nanti langsung masuk surga. Ya itulah. Duh, menariknya itu banyak pengikutnya loh Pak Manto. Loh, bukan tidak ada pengikutnya loh. Banyak pengikutnya. Candanya. Luar biasa. Nggak tahu ya. Makanya itu kita harus banyak-banyak belajar. Kita boleh bukan menokohkan ya, artinya kita boleh menghormati kita, sifat menghormati kita itu bagus, toleransi kita bagus, tapi jangan berlebihan. Itu kan sama dengan serangnya. Iya. Susahnya anak Tuhan semua. Iya itu. Sama Yesus. Iya benar itu. Ya itulah seperti itu. Loh, tapi ini ya dari pernyataan Pak Barti ya. Yesus itu untuk menebus dosa. Ada karena proses penyaliban. Proses penyaliban ini, nah ini menarik ini. Proses penyaliban ini kan ditangkapnya kita versi mereka karena ditangkapnya Yesus. Ditangkapnya Yesus ini dapat dari siapa yang nangkap? Tentara Romawi. Tentara Romawi ini dapat informasi dari siapa? Yudas Iskariot. Ya, wah, mantap Yudas Iskariot. Yudas Iskariot dapat informasi dari siapa? Dia kan anggota Hawarium. Dia mengkhianati. Nabi Isa ada di kamar ini. Nah, proses pengkhianatan. Nah, di kamar ini siapa yang bisik dia? Dia tahu sendiri. Enggak, dia tidak tahu sendiri. Dia dibisiki oleh setan.
Oke. Ini kalau ikut alur mereka loh ya. Kalau ini tidak BCI ini, maka proses ini tidak terjadi. Benar toh? Ini itu terjadi ketika gambar Yesus di tengah terus ada murid-muridnya banyak itu. Nah, itu proses itu terjadi. Ini terjadi apa? Ini kan ini sini akhirnya terjadi penyalipan dan penebusan dosa. Kalau ini tidak terjadi, berarti tidak ada penebusan dosa, benar kan? Benar tak logikanya? Berarti posisi iblis ini berjasa atau tidak berjasa? Ya, gimana? Berjasa bagi umat. Loh, kita kan menyesatkan, iblis kan menyesatkan. Ini kalau ini konsep ini, kan konsepnya seperti ini toh. Kasus itu berjasa. Nah, jadi kalau lihat konsep ini, iblis itu berjasa terhadap konsep penebusan dosa ini. Berjasa. Iya, macam itu ya. Blunder. Seperti itu ya, Manto ya. Ya, Manto tahu kan dari sini kan ini. Oh ya, ini dibisikkan oleh iblis atau setan ini, sehingga dengan seperti ini rangkaian ini terjadi. Jadi kalau ini iblis berjasa untuk kehidupan mereka. Ini ada berapa grup? Ada yang grup Donditan, ada yang Kainama siapa? Kainama itu Edward Kainama, siapa sih? Kainama itu Ahmad, iya. Bukan Adnan. Apa sih? Kainama itu ada. Atria itu ada. Kalau Atria orang Cina. Kalau Kainama itu orang Maluku, orang sana. Kalau Donditan ini orang Cilacap. Cilacap. Dia berawal dari menerjemahkan Speaker Corner. Tahu Speaker Corner? Speaker Corner itu ada di Inggris, ada taman, di situ tempat diskusinya bebas, mau diskusi apa aja. Orang ateis juga. Oh, semuanya boleh diskusi, dijaga polisi, diskusi bebas, jangan diskusi, ya kan? Nah itu dia menerjemahkan. Dari situ kemudian dia terus berkembang gitu, ini kan? Yang lucu ya, ketika ada orang Islam debat dengan orang Yahudi, ya debat, terus ada orang Nasrani ikut berdebat. Terus sama orang Islam ini tanya ke orang Nasrani ini, apakah kamu menyembah Tuhan apa yang disembah oleh Tuhannya Yahudi? Orang Yahudi ngomong iya, orang Kristen ngomong iya, saya menyembah Tuhannya Tuhan Yahudi. Dikembalikan karena orang Yahudi tanyain, apakah kamu menyembah Tuhan yang disembah orang Kristen? Enggak. Beda, itu menyembah berhala. Baik itu ya. Itulah, seperti ini kan cacat logika tuh. Ayo berpikir sobat, jangan sampai kita terjebak hal-hal seperti ini. Ya kan, pemikiran sederhana. Baik, lanjut. Pak Budi, mau baca. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fi yakhtalifun wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih faqul innamal ghaibu lillahi fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Baca Pak Mada. Judul manusia dahulunya adalah satu umat yang memeluk agama yang satu. Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan
yang telah ada dari Tuhanmu. Dahulu pastilah telah diberi keputusan di antara mereka di dunia tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Ini terkait dengan kewenangan-kewenangan Allah. Iya kan yang tadinya, ya kan? Terus dilanjutkan di ayat 19, manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kalau kita meyakininya, informasi yang kita dapatkan tersebarnya ketika apa Pak Wanto? Setelah anaknya Nabi Nuh setelah banjir besar. Oh ya. Nabi Nuh punya anak berapa Pak Wanto? 3. Jadi setelah banjir besar ya, setelah banjir 3. Setelah banjir kan kapalnya Nabi Nuh isinya ini dan berapa orang? 60 atau sekian orang pasang, 83. ya kan? Ya. Sekian pasang manusia, ya kan? Sekian pasang manusia. Lah, sekian pasang manusia ini tidak beranak, ya kan? Sudah meninggal dengan keadaan tidak mempunyai keturunan. Lah, seluruh manusia saat itu berasal dari keturunan 3 ini. Siapa Mantan? Ham, Hafid, Ham, terus Hafid, Yafid, Levi, Sam, ya kan? Ya, Andika aja nggak tahu loh. Ada lumayan Pak Manto ya. Ham, Sam, dan Yafid. Kalau kita aturan mana? Sam. Ini itu, kira Sam bener. Ini itu orang hitam. Ini itu orang Arab. Ini orang lainnya. Termasuk di sini ada Ya'juj, Ma'juj. Nah ini. Jadi kita, kalau menurut ini, kita sedara dengan ini, Pak Manto. Kita sedara dengan Ya'juj, Ma'juj, Pak Manto. Bener ya? Iya. Iya kan? Dari Pino ya. Hah? Makanya itu ya, ini ya. Jadi ini, sejauh sepengetahuan kita, terpecahnya umat manusia saat ini, tapi kesana kemari, ya kan? Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Robmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Apa yang mereka perselisihkan di sini, Allah Alam, ya kan? Ini yang mana? Agama-agama. Nah, termasuk pecahnya agama-agama. Kita yakini bahwa mulai sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, agamanya satu, yaitu Islam. Islamnya. Ya kan? Dan agama-agama yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sempalan Islam. Ya kan? Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu agamanya hanya satu, yaitu agama Islam. Konsep penyerahan diri seperti ini, konsep berserah diri, ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Allah di akhir. Terus gimana orang-orang yang tahunya di akhir? Ya, salah mereka sendiri karena mereka tidak mau belajar. Ya, oleh karena itu kita yang sudah diberi kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bajunya baru kayaknya ini. Dari jalan-jalan ya Pak Manto. Berdua Pak Manto jalan-jalannya. Iya. Sama istri. Ya itu ya, bagus. Ya itu ya. Apapun yang mereka perselisihkan, maka oleh karena itu kita menjadi Islam dan sudah menjadi Islam kan kita, dan berusaha menjadi orang yang beriman, itu bentuk kenikmatan yang luar biasa. Ya jangan sampai lepas itu, pegang walaupun kita masih potang-panting itu, iya kan? Agama Islam itu agama selamat. Iya, Kata Salimah. benar.
Itu pegang akidah kita, keislaman kita, proses keimanan kita itu pegang. Walaupun itu dengan kitanya masih carut marut, masih ini luar biasa. Karena kita yakini bahwa di balik, di sisi lain di kita itu punya sisi negatif. Ya, sisi negatifnya. Tidak jarang sholat itu juga masih enggan. Ya kan, sholat lagi. Bentar lagi kita aktivitas jam 11 sudah adzan. Jam 11 berapa? 11.11 tuh. 11.14. 14 sudah adzan. Iya. Enak-enak kerja. baru aktivitas saya. Akhirnya kan kena waduh ciri-ciri orang munafik. Ya kan, menegakkan nunggu jam 12. Itu jam 12, Bos. Nah, itu. Ya itulah. Baik, lanjut Om tuh. Dan mereka tidak diturunkan kepadamu Muhammad suatu bukti mujizat dari Tuhannya. Maka katakanlah sesungguhnya yang gaib itu hanya kepunyaan Allah. Sebab itu tunggulah oleh kalian, sesungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Dan mereka berkata, mengapa kepadanya Muhammad Rasulullah suatu keterangan atau mukjizat dari Rabb-mu. Saya sudah ada. Maksud di sini tuh jangan sampai kita seperti mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak untuk mencari kebenaran. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ya untuk mencari celahnya agar bisa menyalahkan. Makanya konsep orang munafik kemarin apa terkait dengan orang Islam, orang Muslim? Apa yang dilakukan orang Muslim selalu ada salahnya. Orang munafik itu hanya pura-pura saja. Iya, makanya itu kepura-puraannya itu salah satunya bentuknya seperti itu, melihat sesuatu itu tidak ada yang benar. Salah. Nah, ini jangan sampai terjangkit oleh kita. Melihat Al-Quran sudah benar, cari aja salahnya. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ini, merugikan saya, memperlambat, ini semacam-macam. Dikasih instan pun belum tentu menginginkan. Itu aja, karena caranya dia berpikir itu sudah salah, ya kan? Bukan mencari kebenaran. Kita kan diperintahkan kalau sudah ada Al-Quran ini, kreativitas otak kita itu bagaimana cara menjalankan Al-Quran. Kemampuan kita ini, intelijensia kita kan, bukan mempertanyakan Al-Quran. Dalam konteks mencari celah ya, kalau kita cari ilmu tanya Al-Quran. Gali terus Al-Quran, akan keluar ilmunya. Tapi kalau konsep ini kan mencari celah kan. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok tidak diturunkan apa mukjizat segala macam dari Rabb-mu? Kenapa kok tidak Tuhan turun langsung? Ya mantap ya. Semacam-macam akhirnya. Iya kan? Nah, Tuhan turun langsung sekalian. Kenapa nabinya kok tidak malaikat saja? Kenapa nabinya yang diutus juga makan, juga tidur, ya kan seperti itu. Nah itu contoh-contoh pertanyaannya di zaman dahulu. Ya zaman sekarang juga mungkin ya tambah berkembang. Ya, yang paling sederhana adalah kita ini keyakinan kita terhadap ayat, terhadap Al-Quran dan Sunnah itu menjadi tidak yakin. Gimana keyakinan kita? Itu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka kalau sudah muncul seperti itu, pertanyaan-pertanyaan aneh seperti itu di dalam diri kita, minimal di dalam diri kita, maka disampaikan, dakwahkan kepada diri kita. Sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Ya kan? Punya Allah. Sebab itu tunggu sajalah oleh muda. Kita sabar. Yang penting ada aturan, jalankan. Pahala, rahmat dari Allah itu hal yang gaib. Allah yang akan mengaturnya, ya kan? Tunggu saja, nikmati saja, ya kan?
Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Sama, kamu orang yang tidak benar juga sama-sama nunggu. Ya kan? Itu jalankan apa yang kamu yakini. Saya jalankan apa yang yakini. Ya, kalau kepada diri kita harus yakini aturan ini, bahwa aturan ini pasti benar. Jangan minta bukti sekarang, karena Allah sudah berjanji setiap doa kita pasti dikabulkan. Hanya saja waktu dan tempatnya kita tidak tahu. Ya, baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Ini di awal-awal ayat terkait dengan penguatan keimanan kita di surat Yunus ini. Nanti tengah-tengah baru masuk di kisah tentang nabi-nabi nggak salah ini. Iya Andika ya, coba aja Andika. Belum. Nanti tengah-tengah baru masuk terkait dengan nanti awal-awal pelajaran seperti ini, penguatan terhadap kita terkait dengan tauhid, akidah, wahyu dan hari akhir. Akidah kita, wahyu artinya Al-Quran, ya kan? Dan hari akhir itu terus itu aja di awal-awal ini nanti. Sebenarnya kita sudah meyakini kan, hanya kurang latihan. Ya kan? Kurang latihan, kurang diasah, sehingga kurang membumi, kurang krek gitu di hati itu. Kurang mantap. Godaan sedikit lewat, ya kan? Gimana Pak Ji? Okay. Ini sampai mungkin masih jauh ini. Nah gini, menceritakan orang-orang dulu. Masih menceritakan orang dulu. Maksudnya itu Allah memberikan pengetahuan atau contoh bahwa dulu itu begini loh. Ada cerita ini mulai Nabi ini sampai sekarang. Nah baru mendekatkan ini terus dikuatkan kita ini tadi. Memang saya pikir selama ini orang-orang Islam pun sudah banyak yang terpengaruh juga seperti orang-orang Badi dulu itu. Yang saya ngambil contoh itu cuma sedikit aja. Waktu ya saya sering, kalau saya sedang ke desa itu, si saudara saya ini sudah haji, tapi dia itu tidak mau ke lain masjid atau tidak mau. Terus saya tanya, kenapa kamu? Itu sudah dipesan ya sama Yainya. Kamu jangan ke masjid, ke tempat lain, di sini saja. Sedangkan dia di sini dengan masjidnya itu agak jauh. Sehingga dia tidak pernah ke masjid. Padahal sebelahnya ini ada masjid. Tapi tidak mau dia. Nah itu yang bikin saya pikir pemikirannya itu jadi kolot. Iya. Ya seperti ini kotoran yang ini nyimpang sedikit Mas Andri. Di Amerika itu sekarang ini sedang diributkan soal si presidennya itu Trump. Dipatungkan. Nah, sehingga mereka berselisih paham. Nah ini jangan terus seperti itu. Dulunya ini akhirnya sampai iblis itu yang disembah. Saya pikir ya, nah ini mulai yang mudah-mudahan yang import kita itu jangan ada sampai orang seperti itu. Benar. Saya yakin tujuannya itu mematungkan ini adalah negatif itu. Iya. Tidak mungkin untuk kebenaran, tidak mungkin. Ya oleh karena itu, jadi kita ya perlu waspada dengan ini pegangan kita ini. Ini sudah komplit secara terdianukan. Kalau memang ada kekurangan lewat hadis-hadis itu yang Allah menerangkan lewat detailnya di situ. Yang tidak tersampaikan di sini. Tapi semuanya itu terkait itu secara Iya, malah lengkap, ya kan? Lengkap sudah. Seperti apa? Yang tadi sampaikan yang kelihatan itu benda yang tidak kelihatan itu. Ya saya ini salah satunya ini tentang hal gaib. Keadaan gaib ini terutama tentang surga neraka itu. Banyak orang yang masih paling sedikit meragukan.
paling sedikit. Itu masuk untung gitu ya. Banyak yang sudah melenceng, nggak mau. Sehingga mereka terus beralih ke yang ada patung. Karena saya pikir dia itu kebanyakan cari mudahnya saja. Cari mudahnya, kalau ini kita ini memang sulit ini. Tapi kalau kita mau melaksanakan, kita itu akan dibimbing terus tambahan oleh Allah itu. Iya. Nah, seperti kita ya isu kawan tani, sholat, suruh puasa, dan lainnya itu dia tuh melihatnya begitu. Nah, ada salah satu bulik saya itu justru mau akhir hayat itu pikirannya berubah ke Kristen itu. Nah dia pemikirannya enak di sini loh. Kalau kita mati ada yang ngeramut. Nah, saya pikir apa selama ini orang Islam kalau nggak mati nggak ada yang ngeramut gitu. Kalau di gua mulai emang katanya. Ya memang saya pikir memang dia itu cara berpikirnya kurang lah. Karena memang kalau saya tanya-tanya itu bolo-bolo nggak di sekolah nggak bisa itu. Ya, terus ilmunya sama sekali nggak ada itu. Ilmunya nggak ada. Iya. Jadi gitu-gitu ada yang membuat mereka itu malas ke tempat kita itu. Kalau tidak betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah bahwa inilah yang benar. Gitu. Dan kita juga harus berperan di situ, jadi iklan yang benar, jadi artis iklan yang benar. Jadi kan ya benar mana ya? Kan uswatun hasanah kan artis yang beriklan kan. Iya ya. Jadi uswatun hasanah itu. Baik, sampai sini yang disampaikan. Besok luar biasa nanti ayat-ayat ini ya. Jadi lebih menekankan kepada akidah kita. Iya. Ini juga terjadi di lingkungan kita. Selama ini kita punya anak itu pelajarannya dari mana? Pelajaran agamanya. Oke lah kita nyuruh ngaji di masjid. Tapi ngajinya ngaji Arab. Baca Arabnya. Baca tulis Arab. Terus di sekolahan juga paling pelajaran kalau di sekolah umum ya. Sekolah umum pelajaran seminggu paling 2 jam. Iya, benar. 2 jam. Itu pun kalau gurunya masuk. Kalau nggak masuk lewat minggu itu. Habis itu dari mana lagi anak-anak ini paham mengenai Al-Quran, maksud tujuannya. Terus kita sebagai orang tua ngasih ilmu anak kita itu apalagi tanggung jawab kita itu. Bener enggaknya anak kita ya dari situ. Benar. Kapan kita ngasih taunya? Mungkin juga nggak pernah kita ngasih tahu. Padahal itu tanggung jawab. Padahal itu tanggung jawab kita. Kita sendiri juga ya ngaca sendiri juga, kita baca Quran sendiri. Belajarnya kapan juga. Ya benar. Iya mana ya? Ya kan? Seperti gini misalkan. Ini besar ya anaknya ya. Gitu Pak Chandra yang masih kecil. Kalau di pelajaran agama Islam, agama itu berarti menjadi 2. Ini sudah diprotes tapi belum diubah. Dibagi menjadi 2, yaitu agama apa? Samawi dan agama Ardi. Iya, Samawi dan Ardi. Agama Samawi itu ada berapa? Islam, Kristen, Yahudi. Ini kalau nggak salah teorinya ini. Agama Ardi, Hindu, Buddha, Konghucu segala macam ini. Ini benar apa salah? Ya bagus. Oh Pak Ardi masih ada Iqbal ya. Coba dilihat nanti di pelajaran agama.
Agama dibagi menjadi dua, agama langit dan agama bumi. Agama samawi dan agama ardi. Agama samawi itu dibagi menjadi tiga, Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama ardi, agama bumi, ya agama Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, segala macam itu. Konsep ini benar enggak? Hah? Benar. Ayo. Padahal tadi ini disebutkan agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu, bukan tiga. Sama langit sama bumi. Maksud saya Hah? memang satu Islam sekarang ini, Hah. tapi sebetulnya kan enggak apa itu Yahudi dulu itu Hah. Nah, itu Islam. apa itu Sepalan. kan Islam itu Ah. Taurat gitu. Ah. Terus yang Kristen juga gitu, Ah. Injil, Ah. semuanya ini Hah. sebenarnya dijadikan satu untuk sekarang ini, Hah. bukan dijadikan satu tapi ada penambahan Hah. yang disesuaikan dengan zaman sekarang, Keadaannya. sehingga terus kalau memang apa ya kurang sehingga sepertinya satu saja sekarang ini yang ada, tapi asalnya itu sebenarnya. Terus kitab suci Al-Quran segala macam. Kalau kitab suci bener, kalau kitab suci bener, yang ini yang jadi masalah. Ini loh. Ini loh. Kalau ini bebas ya kalau ini. Ini loh. Kalau agamanya memang dari dulu itu Islam. Nabi Adam itu mengajarkan ke anak-anaknya turunannya Hah? Islam. Iya. Ini. Tauhid itu. Iya. Ya ini kan harusnya disampaikan. Nak salah ini pelajarannya. Bawakan ke Ya ini, ya termasuk ini kita harus cek, ya kan? Dulu waktu anak-anak masih SMP SMA, saya sampaikan ada. Kalau ada pilihan ini jawab Islam, agama samawi yang satu Islam. Tuh. Salah nanti Pak, biarin salah, nggak masalah. Yang penting kamu bener, ya kan? Itu Islam jawabannya, bukan tiga itu. Ini seperti itu. Iya, kan itu penanam sejak dini kan salah akhirnya. Ini kan mereka menganggap bahwa Tuhan menurunkan tiga agama. Allah ini. Sahkan Allah tiga agama. Enggak. Allah hanya mengesahkan satu agama saja. Loh, ya kan seperti itu. Nah, itu. Iya. Itu tinggal Pak Chandra sama Marti, sama Mas Komar. SD. SD. Kelas berapa? Kelas 1. Sudah ada mungkin pelajaran ini ya? Saya coba nanti dibaca dilihat. Salah ini. Kalau saya ingat kalau tidak salah anak saya dulu saya gitu kan, tidak boleh jawab lainnya ya, harus Islam satu titik. Salah Pak? Tidak masalah, salah. Nanti guru enggak, kamu yang benar, itu ini yang salah boleh. Gitu. Ya? Coba dibaca nanti. Tidak ada mungkin ya. Mungkin SD tidak ada ya. Mungkin umum. Hah? Kayak punya itu pelajaran apa itu bukan full Islam. Islam ya. Kalau di Juga SD negeri. kan ada Kristen. Oh iya, ya oke seperti itu. Gurunya mau jawab, bingung juga. Iya, nah benar. Gurunya juga bingung karena buku yang dipegang oleh gurunya ya mengajarkan seperti ini, ya kan? Muridnya ada yang Kristen juga, Ah. ada yang Yahudi juga. Ini Bingung juga ya. ya, ini sudah disampaikan untuk dikoreksi, tapi belum ada perubahan. Termasuk penamaan kata Allah itu kan di dalam kitab Injil itu kan diprotes sudah, tidak boleh. Nama Allah itu nama Tuhannya orang Islam, itu, ya kan? itu muncul di BPKN. BPKN. Oh iya, bukan di agama Islam. Bukan di buku agama Islam. Samawi sama non samawi. Oh samawi sama non samawi nama arti ini. Ini saya arti kok samawi sama arti ini. Kan walaupun kecil ya kita pengajaran kecil ini, tapi ini kecil ini merusak kita.
Kalau meyakini Allah tuh menurunkan 3 agama kan berarti menyalahi akidah tuh. Kalau menyalahi akidah kan bahaya. Satu sisi kan maksudnya kan ada yang Campur. Campur ya kan. Lalu bagaimana dia nggak dijebak sama ayat 15 itu? Itu tadi kita mengajarkan kepada anak kita, ya kamu jawabnya ini. Salah Pak, nggak penting, mau jawabnya ini. Tentang modernisasi. Nggak masalah. Nah, pondoknya nggak ada. Jawabnya Ada yang HAM itu, ya apa? Hah? Yang HAM itu yang untuk mengubah ajaran Islam itu. HAM itu kan apa? Agar sejalan dengan HAM. Ajaran Islam yang dipelintirkan. HAM itu. Jadi misalkan HAM terhadap wanita. Islam sudah mengajarkan pembagian harta atas wanita. Terus hak-hak wanita. Tapi kan sekarang kan akhirnya berlebihan, maunya setara. Ya kan? Maunya setara. Tapi ketika di apa? Ayo kamu kerja ini mau enggak? Ini enggak mau, itu kerjaan laki-laki. Ya, entah ya. Seperti itu. Satu sisi maunya setara. Ini mau enggak? Enggak mau. Ya. Mengatakan satu Islam itu Nggih. karena ada keterangan 3 ini. Itu. Ya sebetulnya pada akhirnya itu Allah di sini menerangkan bahwa sudah aku cukupkan apa itu yang saya berikan. Iya ini sudah cukup ini. Sudah aku cukupkan sehingga Islamlah yang yaitu Islam ini. Ya itu tadi. Kalau misalkan masih punya anak kecil ya jawab itu Islam jawabannya. Nilainya jelek, biarin nilainya jelek. Mungkin pilihan gandanya mungkin A, Islam, Kristen, Yahudi, ya. B, ini. Dia jawab A itu. Iya kalau essay iya. Tapi kalau misalnya pilihan gandanya A, Islam, Yahudi, Kristen, B, ini C, kepercayaan. Tapi A, ini coret. Itu coret soalnya salah ya. Ucap. Tapi nanti dicap bibit-bibit ini nih melawan NKRI ya. Masih kecil-kecil. Dan kalau di kita masih tidak terlalu parah nih, nggak terlalu hanya kecil itu. Di luar negeri malah parah. Dan hanya itu LGBT ini terus masuk. Ajaran ketika SD itu menurut sudah masuk LGBT. Ajaran-ajaran LGBT. Kasihan mereka. Ya kan? Tapi ya gimana lagi? Ngerusak ajaran ngerusak itu. LGBT ngaco itu LGBT apa Mantu ya? Baik, alhamdulillah. Coba nanti dibaca lagi terkait surat Yunus ini di awal-awal, karena di awal-awal memang penguatan akidah kita, bagaimana sikap kita terhadap Allah, melihat Allah seperti apa. Dia monggo. Mendek Pak Ci, bagaimana sikap kita terhadap Allah, bagaimana sikap kita terhadap aturan Al-Quran, ya kan? Sehingga kita bisa menempatkan dan menjalankan apa yang sudah diinginkan oleh Allah. Maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.